Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, di mana ikhwan sekalian, jamaah sekalian, sekarang kita sudah masuk pada Al-Mas'alatul Khamisah, permasalahan yang kelima. Afwan, bukan yang kelima ya, tapi yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, yaitu fi arkaniha, terkait dengan rukun-rukun salat. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan syarat, ya, syarat sahnya salat ada 9 ya. Nah sekarang kita masuk pada rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat, di mana ikhwan sekalian, antara syarat dan rukun ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara utama, pembahasan inti dari bab yang berkaitan dengan pembahasan salat. Ya, jadi kalau cara membahas masalah salat, maka pembahasan inti diantaranya adalah merupakan syarat dan rukun. Kenapa? Karena dua hal ini, ketika misalnya 9 syarat sahnya sholat, 14 rukun sholat, hilang salah satunya dari syarat sahnya sholat, atau tidak terpenuhi salah satu rukunnya, maka sholat yang dikerjakan seseorang itu menjadi tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan sekalian, penulis di sini mengatakan al-arkan. Beliau pertama mendefinisikan apa itu rukun, ya. Apa yang dimaksud dengan rukun? Kata penulis, hiya ma tataqawwanu min al-ibadat. Rukun adalah segala sesuatu yang membangun ibadah itu sehingga menjadi terbentuk satu ibadah, ya. Hiya ma tataqawwanu min al-ibadah, yang membentuk daripada ibadah tersebut. Dia bagaikan, kalau dalam tubuh manusia itu adalah rangkaian tulang atau bagian daripada ibadah tersebut. Sehingga kata penulis di sini, wala tasihul ibadatu illa biha, sehingga tidak sah salat atau satu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang illa biha, sampai dia menghadirkan daripada rukun tersebut, ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tanpa menghadirkan rukun ini, maka sholat kita tidak sah sampai kita menghadirkan daripada rukun tersebut. Wal farqu bainaha wa baina syurut, dan kata penulis, perbedaan antara syarat dan rukun itu apa menjadi perbedaannya, ya. Anna syarta yataqaddam 'ala al-ibadah. Kalau syarat itu yataqaddam 'ala al-ibadah, dia mendahului daripada satu ibadah sebelum dilaksanakan. Jadi ikhwan sekalian, kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa rukun dan syarat itu persamaannya dua hal yang harus ada dalam satu ibadah, seperti sholat. Sehingga misalnya kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadah atau sholat yang kita kerjakan menjadi tidak sah, ya, menjadi tidak sah. Itu persamaannya. Namun yang menjadi perbedaan di sini kata penulis, anna syarta yataqaddam 'ala ibadah. Jadi kalau syarat itu dia mendahului sebelum pelaksanaan ibadah itu dilaksanakan, ya. Jadi ikhwan sekalian, seseorang dia sebelum melaksanakan sholat, ya, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dulu, ya. Harus terpenuhi syarat-syarat. Jadi sebelum dia melaksanakan sholat, dia harus memenuhi persyaratannya. Kalau kita sebutkan, kita ulang lagi. Yang pertama,
Dia harus orang yang muslim, Islam. Kemudian orang yang berakal, bukan orang yang gila, ya. Kemudian al-bulugh, seorang yang telah dewasa, bukan anak-anak kecil yang belum mukallaf, yang belum balik atau yang belum dewasa. Kemudian yang keempat, taharatun minal hadasain, hendaknya dia sebelum melaksanakan ibadah dia telah suci, baik itu dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian dia melaksanakan sholat ketika telah tiba waktunya. Kemudian juga dia menutup auratnya ketika dia melaksanakan sholatnya. Kemudian dia membersihkan najis, baik najis yang terdapat pada badannya, pada pakaian, dan pada tempat di mana dia akan melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian dia juga syarat diantara syarat sahnya sholat, dia harus sebelum melaksanakan sholat dia harus menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir adalah dia niat. Ya, niat kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar itu dimasukkan sebagai rukun, ya, dimasukkan sebagai syarat, bukan rukun. Kalau di kitab-kitab fikih Asy-Syafi'i, niat itu dimasukkan sebagai rukun. Misalnya matan Imam Abu Suja, ya, kitab fikih Imam Abu Suja. Maka ikhwan sekalian ini, ya, anna syarta yataqaddam 'ala ibadah. Jadi yang kita sebutkan tadi itu mendahului daripada ibadah salat itu sebelum dilaksanakan. Wa yastamirru ma'aha, dan terus menyertai ibadah itu sampai akhir dari pelaksanaannya. Jadi artinya apa? Syarat ini tidak boleh dia terputus di tengah jalan. Dia terus menyertai daripada ibadah tersebut. Kita berikan contoh misalnya seperti ini. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat ketika sholat. Sebelum sholat kita diwajibkan menghadap ke kiblat, itu namanya syarat. Karena sebelum sholat kita harus menghadap kiblat. Nah, ketika misalnya seseorang dia sholat, tiba-tiba dia sengaja memalingkan wajahnya atau tubuhnya tidak lagi mengarah kepada kiblat, maka otomatis kalau dia sengaja melakukan itu, sholatnya menjadi batal, ya, tidak sah. Dia harus mengulang salatnya kalau dia sengaja melakukan hal tersebut, atau memang dia memalingkan dirinya dari arah kiblat tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur, sifatnya yang dia memang butuhkan untuk hal tersebut. Begitupun misalnya seseorang ketika sholat tiba-tiba di pertengahan sholatnya dia batal wuduhnya disebabkan hal-hal yang membatalkan wuduhnya, maka otomatis sholatnya pun menjadi batal. Jadi kalau berbicara syarat, mendahului ibadah, wa yastamiru ma'aha, dan terus menyertai ibadah tersebut. Wa ammal arkan, adapun terkait dengan rukun, fahiyallati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'ali. Adapun rukun, kalau tadi syarat, maka sekarang rukun. Apa itu rukun? Fahiyallati tashtamilu 'alaiha al-ibadatu, yaitu rukun itu yang terdapat di dalam ibadah itu sendiri. Tashtamilu, yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri. Min aqwalin, jadi rukun itu ada bentuknya lafaz, ucapan, ya. Contohnya seperti melafazkan kalimat Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, ya. Kemudian membaca tasyahud akhir, ini rukun, ya. Kemudian membaca salawat, itu rukun. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama itu adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua itu adalah sunnah. Kemudian wa'af'alin. Jadi tadi itu, jadi kalau kita tadi sebutkan 5, itu rukun bentuknya akwalin, ucapan. Kemudian wa'af'alin, ada rukun yang bentuknya perbuatan, ya. Seperti apa? Seperti misalnya ruku dan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan di sini, ya. Jadi ikhwan sekalian, wa arkanu arba'ata asyara ruknan, dan rukun itu dia 14 rukun, ya. Kalau di dalam kitab fikih lain ada mengatakan 17, 18, ya.
Namun di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini mengatakan bahwa rukun salat itu semua ada 14 ya. Tentunya ikhwan sekalian, disebutkan secara penomoran di sini. Misalnya syarat sahnya salat 9, rukun salat 14. Ini untuk memudahkan kita untuk menghafalnya satu persatu ya, sampai yang ke-9 misalnya ke-14. Jadi disebutkan secara penomoran, itu memudahkan kita untuk menghafalkannya. Wala tasqutu amdan. Dan rukun ini tidak bisa tidak ada karena alasan apapun ya. Rukun ini tidak bisa tidak ada karena alasan apapun. Wala sahwan, seperti seseorang karena dia lupa ya. Dia lupa misalnya dia sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah ya, dia langsung membaca surah salah satu ayat di dalam Al-Quran dan dia melewatkan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah karena membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun di dalam sholat ya. Wala jahlan, begitupun tidak menjadi gugur karena seseorang tidak tahu ya. Dia karena jahil, dia bodoh, dia tidak tahu bahwa misalnya mengucapkan takbir ya, di awal pelaksanaan sholat itu adalah rukun. Seseorang tidak tahu itu bahwa rukun, maka tidak menjadi gugur hal tersebut. Makanya seorang muslim wajib mengetahui daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat dan rukun sholat ini ya. Ini perkara-perkara pertama yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimat sebelum dia mempelajari yang lainnya ya, seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu ilmunya, kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan syariat di dalam agama ini. Wa bayanuha kama yali, dan penjelasannya sebagai berikut ya ikhwan sekalian. Jadi itu tadi kita sudah jelaskan apa itu rukun ya, definisi rukun, kemudian apa sih perbedaan antara rukun dan syarat, kemudian apa persamaan antara rukun dan syarat ya. Kemudian ikhwan sekalian, di sini dikatakan bahwa rukun itu tidak menjadi gugur ya, tidak ada karena seseorang mungkin lupa atau dia bodoh atau dia jahil atau karena uzur-uzur lain, tidak bisa, tidak ada alasan, dia memang harus ada dalam satu ibadah. Wa bayanuha kama yali, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ikhwan sekalian, rukun yang pertama adalah al-qiyamu, melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Kita dalam posisi berdiri. Fil fardhi alal qadiri muntasiban, pada sholat wajib. Jadi kalau pada sholat wajib berdiri itu adalah merupakan rukun di dalam sholat. Alal qadiri, bagi orang yang mampu. Sehingga bagi orang yang mampu dia berdiri untuk sholat, dia sengaja sholatnya duduk pada sholat wajib padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Sholatnya tidak sah. Muntasiban, dia berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ini ya ikhwan sekalian. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah qanitin, penuh dengan ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Husain, kepada Umran bin Husain, shalli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri ya. Fa illam tastati', jika kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka kamu duduk ya. Jadi fa illam tastati' fa 'ala jambin, dan apabila kamu tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk duduk, fa 'ala jambin, maka kamu berbaring. Maka ini bagi orang yang memiliki uzur ya. Jadi tadi kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Maksudnya di sini duduknya sebagaimana duduknya orang yang duduk di antara dua sujud. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu boleh dia duduk bersila ya, sesuai dengan keadaan dia. Kalau lagi dia tidak mampu duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud, dia juga tidak mampu duduk bersila, maka dia berbaring ya. Dia berbaring, itu juga bagian dari sholat bagi orang-orang yang memiliki uzur ya, yang memiliki uzur.
Fa in tarakal qiyamu fil fariidati li'uzrin, sehingga ini dijelaskan di sini kawan sekalian, kalau seseorang yang meninggalkan berdiri atau maksudnya dia tidak berdiri pada sholat wajib, dia melaksanakan sholatnya tidak berdiri pada sholat wajib, li'uzrin karena dia memiliki uzur, kama radin seperti seseorang dia sakit sehingga dia tidak bisa sholat dengan berdiri ya. Kalau dia sholat mungkin akan menjadikan dia mungkin terjatuh, ya, akan membahayakan dirinya dan yang seterusnya. Wa khaufin, atau sholatnya orang dalam keadaan khauf, ya, dia tidak bisa sholatnya dalam keadaan berdiri seperti dalam kondisi peperangan, ya, dalam kondisi peperangan, atau misalnya dalam kondisi terjadi gempa bumi, ya. Kalau dia sholatnya tiba-tiba misalnya dia sholat tadinya dia berdiri terus terjadi gempa bumi, maka dalam kondisi seperti itu kalau dia tidak bisa tegak, dia khawatir dia jatuh, maka dia sholat dalam keadaan duduk ya. Atau juga misalnya seseorang di atas kapal misalnya ya. Baik di atas kapal begitupun di atas pesawat yang cuacanya agak sedikit tidak bagus ya. Mungkin kapalnya oleng atau pesawatnya oleng. Kalau dia sholatnya dalam keadaan berdiri, dia takutnya jatuh dan itu menyulitkan bagi dia. Maka dalam kondisi seperti ini dia sholat sesuai dengan kondisi dia. Ya, dia sholat duduk itu boleh. Jadi kamaradin, ya, orang boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk karena dia sakit. Wa khaufin, begitupun orang yang sholat dalam keadaan sholat khauf tadi itu. Wa ghairi dzalik, atau yang semisalnya. Fa'innahu yu'dhiru bizalika, karena hal-hal itulah yang disebut sebagai uzur. Maksudnya orang-orang ini dikategorikan orang-orang yang memiliki uzur. Wa yusalli hasabi halihi qa'idan aw 'ala jambin, maka seseorang dia melaksanakan sholat sesuai dengan keadaan dia. Sesuai dengan keadaan atau kondisi dia. Qa'idan, baik dia sholatnya dalam keadaan duduk, au ala jambin, atau dia sholatnya dalam keadaan berbaring, sesuai dengan kondisi dia. Amma sholatun nafilah, tadi itu untuk sholat wajib. Jadi hukum asalnya sholat wajib berdiri itu adalah rukun ya. Sehingga seseorang yang mampu berdiri dengan tegak di atas kedua kakinya, dia sengaja melaksanakan dengan sholat duduk, maka sholatnya tidak sah. Amma sholatun nafilah, adapun sholat sunnah ya. Sekarang kita bahas sholat sunnah. Fa innal qiyama fiha, berdiri pada sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Walaisa ruknan, dia bukan rukun ya. Jadi dalam sholat sunnah bukan rukun. Jadi kalau untuk melaksanakan sholat sunnah misalnya seseorang melaksanakan sholat tarawih ya, maka boleh kalau dia misalnya mau melaksanakan sholat duduk itu boleh ya, karena di dalam sholat sunnah berdiri itu bukan rukun ya, tapi dia hanya sunnah. Lakin sholatul qa'imi fiha afdal min sholatil qa'id, tapi tentunya baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah ya, khususnya di sini yang dijelaskan adalah sholat sunnah. Fa inna sholatul qa'imah, sholat berdiri untuk sholat sunnah itu afdaluh, dia lebih utama, lebih afdal min salatil qa'id, daripada salatnya orang yang duduk. Jadi tentunya salat berdiri itu lebih utama daripada salatnya orang yang duduk. Di qaulih sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id, salatnya orang yang qa'id, orang yang duduk, ala nisfu min sholatil qa'im, itu setengah pahalanya daripada sholatnya orang yang berdiri ya. Jadi kalau dia sholatnya duduk, maka dia dapat pahalanya hanya setengah saja. Tapi kalau dia lakukannya dalam kondisi berdiri, maka dia dapatkan pahala yang tentunya lebih banyak ya, yang lebih sempurna. Tidak samalah intinya orang yang sholatnya dalam keadaan duduk dengan orang yang sholat dalam keadaan dia berdiri. Jadi ini kawan sekalian ya, syarat yang pertama yaitu berdiri itu adalah rukun ya, bukan syarat, rukun pada sholat wajib ya, bagi orang yang mampu dia berdiri di atas kedua kakinya. Adapun orang-orang yang memiliki uzur ya, maka
Dia boleh sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan dia. Bisa dia sholat duduk, berbaring, dan yang seterusnya. Kalau sholat sunat, berdiri itu bukanlah rukun. Sehingga untuk sholat sunat seperti sholat tarawih dan yang seterusnya, seseorang boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk. Ya, namun tentu berdiri itu lebih utama daripada seseorang melaksanakan dalam keadaan dia duduk. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedua, kita bahas syarat yang kedua, yaitu takbiratul ihram fi awwaliha wa hiya qaulun Allahu akbar. La yajuzu ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bil masyi'i lis salati idza qumta ila salati fakabbiri, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam tahrimu wa takbir wa tahlilu wa taslim fala tan'aqidu salata biduni takbir. Jadi ini syarat rukun yang kedua, rukun salat. Takbiratul ihram fi awwaliha, yaitu melakukan takbiratul ihram ya, pada awal dari pelaksanaan sholat. Wahia qaulun, yaitu selain dia mengangkat tangannya kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar ya. Maka ikhwan sekalian, perhatikan di sini, mengangkat tangan ya, di dalam takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Itulah yang menjadi rukun. Sehingga misalnya kalau seseorang dia datang sholat hanya sekedar mengangkat tangan, tapi dia tidak mengucapkan di lisannya Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Karena mengangkat tangan itu bukanlah rukun. Yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ini ikhwan sekalian. Atau misalnya seseorang dia datang sholat kemudian dia bertakbir tapi di dalam hati dia tidak lafazkan ya. Minimal yang mendengarkan itu adalah diri kita sendiri ya. Minimal yang mendengarkan diri kita sendiri. Maka kalau hanya dia ucapkan di dalam hati, sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram itu harus dilafazkan ya. Yang tentunya kalau untuk sholat berjamaah jangan sampai dia terlalu besar daripada imam, dia lafazkan Allahu Akbar yang dia bisa dengarkan untuk dirinya sendiri. La yujidu ghairiha. Jadi setelah dia lafazkan, dia ucapkan tadi itu kalimat takbir, la yujizu ghairiha, dan lafaznya itu tidak bisa menggunakan lafaz selain Allahu Akbar. Tidak boleh misalnya seseorang dia bertakbir Allahu Azam, Allah Maha Besar. Meskipun artinya sama, Allahu Akbar juga artinya Allah Maha Besar, Allahu Azam juga artinya Allah Maha Besar. Memiliki arti yang berbeda. Namun la yaji'u ghairi, tidak boleh seseorang mengucapkan lafaz selain daripada lafaz Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil masih ila salat, terkait dengan seorang sahabat yang rusak salatnya ya. Tentu ini hadisnya ya, ada ya, fala iza qumta ila salati fakabbiri, apabila kau melaksanakan salat maka bertakbirlah ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, jadi hadisnya ini ikhwan sekalian insyaallah nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita akan membahasnya dalam kitab Umdatul Ahkam, pondasi dasar hukum-hukum syariat Islam karangan Imam Ibnul Ghani Al-Maqdisi yang disyarah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Bassam ya, terkait dengan ilmasi is-shalah, orang yang rusak salatnya. Insyaallah nanti kita akan bahas ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Jadi pengharamannya itu dengan takbir. Artinya apa? Ketika seseorang dia telah mengangkat tangannya dan telah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka seluruh hal-hal ucapan-ucapan selain daripada ucapan-ucapan di dalam sholat itu diharamkan untuk diucapkan di dalam sholat. Bercakap-cakap atau mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka itu tidak boleh, dia haram. Kalau dia melakukan hal tersebut,
bisa jadi itu akan merusak sholatnya, bahkan akan membatalkan sholatnya. Begitupun ikhwan sekalian, seluruh perbuatan gerakan selain daripada gerakan sholat, maka itu diharamkan setelah seseorang melakukan takbiratul ihram. Sehingga misalnya ada orang lain terlalu banyak melakukan gerakan, itu bisa merusak sholatnya, bahkan sampai dia bisa membatalkan sholat seseorang, dan seperti menggaruk dan seterusnya. Ya, tentunya ini nanti ada penjelasan rinciannya lagi ya. Jadi itu takbir wa tahliluha taslim, dan kembali dihalalkan seluruh itu tadi selain daripada ucapan dan gerakan di dalam sholat, itu kembali halal ketika seseorang selesai mengucapkan salam, ya, tentunya salam yang pertama. Fala tan'aqidu salat biduni takbir, sehingga sholat itu dianggap tidak ada, tidak dianggap. Seseorang kalau dia tidak melakukan takbir, maka dia ini dikategorikan sebagai seseorang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Fala tan'aqidu salat biduni takbir, seseorang dianggap tidak melaksanakan sholat kalau dia tidak mengucapkan takbiratul ihram di awal dari sholatnya. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Tentunya ini insyaallah nanti kita akan membahasnya ya pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas 2 rukun saja dulu ya. Insyaallah kita pelajari ini biar sedikit-sedikit, yang penting mudah untuk kita pahami. Jadi ada sekitar berapa rukun lagi? Kalau baru 2 berarti ada sekitar 12 rukun lagi yang kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi itu tadi pertama berdiri ya, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan sekalian. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah murattaban fi kulli rak'atin, baca surat Al-Fatihah secara murattaban ya, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Apa itu murattaban? Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.